Sebelum menonton diharapkan untuk menekan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya Engkau saja ya Allah. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang senang melihatnya karena dia bersih, karena dia rupawan, karena dia sopan dan santun, karena ayahnya meninggal dan ibunya juga sudah lama meninggalkannya. Orang kasihan melihatnya, maka karena kesenangan hati mereka, mereka sendiri yang memberikan gelar untuknya yang belum pernah mereka berikan kepada orang sebelum dia. Gelar itu bernama Al-Amin, orang yang layak menerima amanah. Amin diambil dari 3 huruf, alif, mim, nun. Dari kata alif, mim, nun muncullah kata amanah. Orang yang mampu menerima amanah disebut Al-Amin. Kita mengatakannya jujur. Lawan daripada amanah adalah khianah, al-khain, pengkhianat. Dia tidak berkhianat. Dia adalah seorang yang mampu mengemban amanah dan terpercaya, maka semua orang percaya kepada dia. Dari alif, mim, nun juga akar yang sama dengan iman, akar kata yang sama dengan iman, maka iman berarti percaya. Dia adalah orang yang dipercaya karena memang dia mampu mengemban amanah. Kapan kebencian itu datang? Kebencian itu datang ketika dia naik ke atas bukit Safa dan dia berkata kepada semua penduduk Makkah, seandainya aku katakan di balik bukit Jabal Abi Qubais yang besar, gagah, perkasa, tinggi, menjulang ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Semua mereka berkata, shadaqnaka, kami percaya karena memang kami menggelar engkau orang yang dapat dipercaya. Seandainya aku katakan bahwa ada pasukan musuh yang akan meluluh lantakkan, menghantam, membunuh kita, apakah kalian percaya? Mereka menjawab, shadaqnaka, kami percaya. Seandainya aku katakan bahwa aku menerima wahyu dari Allah dan aku
Diperintahkan Allah untuk mengabarkan kepada kalian, yang baik-baik akan masuk surga, yang jahat-jahat akan masuk neraka. Percayakah kalian? Disitulah perlawanan datang, bukan dari orang lain, bukan dari musuh, bukan dari lawan. Perlawanan itu datang dari saudara kandung, dari ayah kandung yang masih ada hubungan darah. Tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celakalah engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini saja kau kumpulkan kami hari ini? Allah membelanya. Langsung Allah membelanya. Dia tidak membela dirinya, tapi Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu. Hartanya tak ada berguna. Wa ma kasab, hasil usahanya tak mendatangkan manfaat. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya menjadi pembawa kayu bakar, simbol dari adu domba, kata-kata yang membuat menyakitkan hati yang dibawa oleh Ummu Jamil istri Abu Lahab untuk menyiksa, menjelekkan, membuli, menebarkan berita untuk membunuh karakter Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kalau hari ini ada anak muda yang rupawan, yang dermawan, yang disenangi lingkungannya, tidak ada orang yang tersinggung, biasa, karena Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami hal itu. Tapi begitu kau katakan, aku tadi malam bermimpi bahwa aku mesti hijrah, meninggalkan komunitas peminum khamar, meninggalkan geng kita yang selama ini bicara tentang yang haram, maka disitulah mereka akan berkata, apakah hanya untuk ini saja kita berteman selama ini? Mana persahabatan kita? Apa yang dialami pemuda-pemuda hijrah hari ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Ketika kau berhasil bisnis, orang senang. Ketika kau berhasil membina rumah tangga, tidak ada orang yang tersakiti. Ketika anakmu lucu-lucu dan kau berada di tengah mereka, tidak terusik kepentingan mereka, tidak terganggu ekonomi mereka, engkau adalah sahabat, engkau adalah teman setia. Tetapi ketika kau tidak ikut kemauan manusia, disitulah engkau sedang melantik dirimu sendiri menjadi musuh. Maka Allah kuatkan hatimu. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi api itu tidak pernah padam. Kalau dia padam, maka berakhirlah dakwah Islam. Dia terus bergelora, dia terus menyala, dia terus membakar kemunafikan, membakar kemusyrikan, sampai akhirnya embargo pun tiba. Jangan ada yang mau bergabung dengan kelompok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang mau berkirim makanan, jangan ada yang mau berdagang, jangan ada yang mau menjalin transaksi. Mereka ingin membunuh secara perlahan-lahan. Jangan beli produknya, jangan duduk bersamanya, jangan berteman dengan dia. Kenapa kamu mau berfoto dengan dia? Kenapa kamu mau bergambar dengan dia? Kenapa kamu masih mau mendengar ceramah dia? Adakah orang yang mengalami hal itu hari ini? Adakah ketakutan-ketakutan dari hamba Allah yang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi takut ditinggalkan kawan, cemas ditinggalkan sahabat? Maka itu pernah terjadi pada kelompok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pembunuhan karakter tidak berhasil, maka ada yang lebih dahsyat daripada itu. Mereka tawarkan dunia beserta isinya. Wallahi, demi Allah wahai paman, demi Allah wahai Abu Talib, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, andai mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala atruka hadzal amr, supaya aku tinggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya. Bujuk rayu mulai tiba. Itu terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kau tidak mempan dimusuhi, kalau kau tidak mempan dirangkul, kau akan dipukul. Kalau kau tidak mempan dipukul, kau akan dirangkul. Berbagai macam cara, dari mulai yang paling keras sampai yang paling lembut, dari mulai yang paling lembut sampai yang paling keras, sampai akhirnya tempat bergantung itu hilang, lenyap, musnah. Ada dua tempat bergantung, saudara kandung ayah Abu Talib. Mereka tidak mengusiknya karena dia keponakan Abu Talib. Abu Talib anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusaylah pendiri Darun Nadwah. Mereka keturunan darah mulia dari Adnan. Adnan menerima tetesan darah dari Ismail. Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Jangan ganggu dia karena dia keponakan Abu Talib. Masih ada backing, tapi Allah ingin agar hati itu tidak bergantung kepada manusia. Dia buat Abu Talib meninggal dunia, masih ada lagi tempat bergantung. Dia yang dulu ketika kedinginan datang, dia yang menyelimuti. Yang dulu ketika ketakutan datang, dia yang menenangkan. Dia datang menemui Waraqah ibnu Naufal. Waraqah berkata, Namus, malaikat yang pernah datang kepada Ibrahim, yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, sekarang dia datang kepada suamimu. Katakanlah, jangan takut, jangan cemas. Kalau nanti sampai masanya dia akan diusir dari kampung halamannya, aku orang pertama yang akan membelanya. Karena begitu yang kutemukan dalam kitab-kitab suci yang kubaca, kata Waraqah bin Naufal. Hari itu juga tempat bergantung itu patah. Khadijah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lagi ada makhluk tempat bergantung, tak ada lagi ranting tempat berhinggap, tak ada lagi batang kayu tempat berpegang. Allah ingin agar engkau berserah hanya kepada Dia saja. Tidak ada makhluk. Bersandar kepada makhluk akan kecewa, bersandar pada kayu yang rindang akan tumbang, bersandar kepada benda akan binasa, bersandar kepada sahabat akan berubah menjadi musuh. Bersandarlah kepada Dia, Hayyun Maha Hidup, la yamut, Dia tak pernah mati. Bersandarlah kepada Dia, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang Maha Berkuasa. Itu yang diinginkan Allah dari sosok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi, sengaja dia pergi berjalan kaki, karena kalau dia pergi menunggang unta, mereka sudah mengintai, dia pasti lari, dia akan pergi ke tempat yang jauh. Sengaja dia pergi berjalan kaki. Lalu kemudian dia pun sampai ke suatu tempat. Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya, tapi dia tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Dia tidak diterima sebagai ahlan wasahlan. Ahlan, keluarga, kau datang kami sambut sebagai keluarga. Sahlan, mudah, kau datang urusanmu mudah. Ahlan wasahlan. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga, dia tidak dianggap sebagai sahlan, dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu, dia dilempar dengan kayu, dia dilempar dengan tulang onta. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit. Dia angkat kedua tangannya. Ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya Allah. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau,
tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Dia berhenti di sebuah kebun. Ada seorang yang bukan terpandang membawakan beberapa ranting anggur sebagai pelipur lara, penghilang haus, pelepas daganya. Ketika anggur itu akan masuk ke mulutnya, dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Maka hamba sahaya miskin, susah, melarat, perantau yang tak punya apa-apa itu heran. Apa yang kau ucapkan? Bismillah. Kau sebut nama Allah ya. Tidak ada satupun orang di kampung ini kalau makan menyebut nama Allah. Siapa engkau? Aku Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti engkau sama dengan orang yang dulu pernah berada di kampungku. Engkau dari mana? Aku dari Ninawi. Ninawi ya. Di sana ada saudaraku, kata Nabi Muhammad SAW. Di sana ada saudaraku, namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta adalah saudaraku. Sama-sama hamba yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga diingkari oleh kaumnya. Dia masuk ke dalam lautan, ditelan seekor ikan dalam 3 kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Dia berserah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Begitu cara Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau rasakan hari ini belum ada apa-apanya dengan apa yang pernah dirasakan oleh Yunus bin Matta. Mendengar itu langsung saja Addas bersimpuh sujud mencium lutut Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mulia, dia hamba sahaya, dia miskin, dia perantau, tapi dia sempat mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Dia sempat menghilangkan dahaga dari leher Nabi Muhammad SAW. Pertemuan yang berkesan. Biarlah pertemuan itu sekali, tapi sampai ke lubuk hati. Untuk apa pertemuan yang berulang kali, tapi hanya sampai di tepi bibir, hanya basa-basi. Nabi SAW kembali, dia pulang. Di tengah perjalanan dia mendengar, qul, katakan, uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Ada sekelompok jin. Jin itu berkata, inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Al-Quran ajaba, menakjubkan, ajib. Biarlah manusia menolakmu, biarlah manusia yang aku dan sombong itu tidak menerimamu, tapi ada satu makhluk yang mau menerimamu. Inna, kami dari kalangan jin, sami'na, mendengar, Qur'anan ajaba, bacaan Al-Quran yang mengagumkan, yahdi ila rusdi, yang membuat kami lurus berpikir benar. Betapa jin yang dikatakan makhluk jahat, tapi ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran tersentuh hatinya dan dia bersyahadat, anna minnal muslimun, kami ada yang muslim, wa minnal qasitun, kami ada yang kafir. Yang muslim taharrau rasyada, selalu mencari jalan kebenaran. Yang kafir kanu li jahannam hataba, mereka hanya akan menjadi santapan neraka jahanam. Dia kembali ke kota suci Makkah Al-Mukarramah seperti biasa, sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril membelah dadanya, mensucikan hatinya sampai layak, lalu kemudian dia pun dibawa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulah, kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, kami ingin memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Selama ini dia hanya didengar, azab kubur didengar, neraka jahanam didengar, malaikat didengar.
Hari ini kami ingin memperlihatkan tanda-tanda itu kepada hamba kami. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu. Karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu, yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersimpuh sujud, kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun as'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut, aghbar, berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Dia takut menyisir rambutnya, kalau sampai rambutnya gugur dia akan membayar dam, membayar denda, membayar fidyah. Aghbar, berdebu. Mengapa rambutnya berdebu? Karena dia takut mandi. Kalau sampai dia mandi lalu rambutnya gugur, dia juga akan dikenakan dam, denda. Yamuddu yadayhi ilas sama, dengan rambut yang kusut dan berdebu itu dia angkat tangannya ke arah langit. Bukan karena Allah di langit, tapi karena langit itu adalah qiblatud doa, kiblat salat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Bukan Allah bertempat di dalam Ka'bah, tapi karena itu kiblat salat. Yamuddu yadayhi ilas sama, lelaki yang rambutnya kusut dan berdebu itu mengangkat tangannya ke langit, karena langit adalah qiblatud doa. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fathul Mubin Bisyarhil Arba'in. Lalu ketika dia angkat tangannya ke langit, dia berkata, Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, Ya Allah. Ketika orang berkata Ya Rahman, saat itu dia sedang memanggil wahai engkau yang penyayang. Ketika seorang berkata Ya Rahim, saat itu dia sedang memanggil engkau yang maha pengasih. Tapi begitu dia berkata Ya Rab, maka saat itu dia sedang berkata Ya Rab, kau yang mencipta aku. Ya Rab, kau yang mengatur hidupku. Ya Rab, kau yang memberi aku rezeki. Rambutnya kusut, berdebu, tangannya dia tengadahkan ke langit, mulutnya berkata Ya Rab, Ya Rab, tapi doanya tidak dikabulkan Allah. Apalagi yang kurang? Kurang rendah dirikah dia di hadapan Allah? Dia sudah merendah, tangannya diangkat setingginya. Kurang rendah dirikah dia di hadapan Allah? Dia sudah merendahkan diri dan jiwanya, sampai-sampai dia takut rambutnya gugur. Lalu kenapa doanya tidak dikabulkan Allah? Ternyata sebabnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghuziya bil haram, dan dia diberi makan haram, dan dia memberi makan haram. 4 sebab doa tak diperkenankan, tak dikabulkan Allah. Dan kita sampai hari ini alhamdulillah tidak memakan makanan haram. Jadi khutbah Jumat ini ingin menyampaikan pesan laki-laki yang baligh berakal, tidak dalam keadaan sakit, dalam keadaan normal, maka telinganya wajib mendengar sekali pesan khatib, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah neraka jahanam. Mengapa Allah ciptakan hewan-hewan yang haram? Kalau memang itu haram, kenapa diciptakan Allah? Ujian. Diciptakannya makhluk yang haram itu sebagai ujian. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja berkata kami beriman, kami percaya kepada Allah, kami percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ujian bukan hanya kebakaran, ujian bukan hanya pandemi corona, ujian bukan hanya sakit, ujian bukan hanya demam, ujian bukan hanya rugi. Di antara ujian, sanggupkah diri menahan dari yang haram? Masalah haram ini terbagi dua. Pertama, bendanya haram. Hurriman alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu makan bangkai. Waddamu, darah. Walahmul khinzir, daging babi. Wal munkhaniqatu, binatang yang tercekik. Wal mauqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, binatang yang terjepit, binatang yang tertanduk, binatang yang terpukul. Wa ma akalas sab'u, binatang yang diterkam, binatang buas belum sempat disembelih. Wa ma dzubiha 'alan nusub, binatang yang disembelih sebagai sajian berhala, sebagai pemberian kepada hantu setan jembalang tanah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, maka sembelih dia dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Maka binatang itu pun menjadi halal, karena dia memang binatang halal. Tapi ada binatang itu halal, disembelih dengan cara yang halal. Darahnya sudah tumpah habis, karena di dalam darah itulah bakteri. Dicuci bersih, setelah itu disembelih dengan cara yang bersih, dicuci dengan cara yang bersih, dimasak dengan cara yang bersih. Tapi dia tetap haram, bukan karena darahnya, bukan karena dagingnya, tapi karena diperoleh dengan cara yang haram. Dalam Islam, kenapa kau dapatkan ini? Karena hadiah, halal. Kenapa kau dapatkan ini? Karena upah hasil kerja, halal. Kenapa kau dapatkan ini? Karena hasil dari bekerja pagi sampai petang malam, halal. Tapi ada cara-cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat, kita peroleh, kita kaya bukan karena ridha Allah, dan itu juga bagian dari ujian. Banyak orang yang sabar ketika diuji sakit. Mana buktinya? Pergilah kita ke rumah sakit. Berapa banyak tangan yang bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu maknanya orang diuji dengan sakit, sabar. Berapa banyak orang yang sabar diuji dengan pandemi corona. Apa buktinya? Orang sabar memakai masker, orang sabar tidak keluar rumah, orang sabar ikut protokol kesehatan. Dan bagi yang sudah terkena penyakit, sabar dia dalam rumah sakit 14 hari lamanya dia sabar. Itu menunjukkan orang sabar karena pandemi. Tapi tak banyak yang sabar ketika diuji, melihat peluang mendapatkan suatu nikmat dunia, padahal sesungguhnya dia hanyalah segumpal neraka jahanam. Oleh sebab itu, sabar yang paling tinggi bukan sabar ketika sakit, bukan sabar ketika mati, bukan sabar ketika musibah. Sabar ketika gempa bumi, sabar ketika gunung meletus, sabar ketika tsunami. Itu sabar level paling bawah. Sabar yang paling tinggi adalah sabar menjauhkan diri dari yang haram, padahal peluangnya ada, kesempatannya ada. Kenapa tidak kau makan? Kenapa tidak kau ambil? Kenapa tidak kau manfaatkan? Jawabannya, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang puncak kesabaran. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Sabar yang bagaimana? Dia merasa bersama dengan Allah. Kalau aku ambil, aku makan, aku berikan ke anak istriku, aku belikan ke rumah kendaraanku, tidak ada yang tahu. Innallaha ma'as sabirin, tapi Allah bersama aku. Disitulah makna percaya kepada yang gaib. Malaikat yang mencatat, inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Malaikatnya tidak kelihatan. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Buku catatan amalnya juga tidak kelihatan. Malaikat mungkar nakir yang akan menanya di alam kubur juga tidak kelihatan. Ruh yang bersemayam dalam jasad yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah juga tidak kelihatan. Surga dan neraka juga tidak tampak di kelopak mata. Puncak dari beriman kepada yang gaib adalah Allah. Mana Allah itu?
Hari ini belum pernah ada orang menantang khatib bertanya, mana Allah itu? Tapi pada zaman Nabi Musa dulu, apa kata mereka? Ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan kami Tuhan yang bisa dilihat mata, sebagaimana mereka punya Tuhan dalam bentuk patung dan berhala. Bahkan lebih tegas dari itu, Bani Israel menantang, arinallaha jahrah, tunjukkan kepada kami Tuhan jahrah, secara nyata. Ma khatara bi balik, fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka Allah tidak seperti itu. Kau pejamkan matamu, nampak hitam putih merah, nampak bayang-bayang, itukah Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Tiba-tiba di suatu malam datang berbisik ke telingamu, akulah Tuhan, itukah Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang serupa dengan dia, tapi dia ada. Bisa dirasakan oleh hati yang tulus ikhlas. Ketika kita sedang puasa Senin Kamis, masuk ke dalam kamar mandi, air baknya penuh, tidak ada yang melihat, kamera CCTV tidak ada satupun yang tahu kalau kita minum. Mengapa kita tidak minum? Allah. Saat itu kita sedang yakin ada Allah, dirasakan dengan amal soleh. Kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, di dalam kamar, tertutup, terkunci, tidak ada satu manusia pun. Tapi kita tidak mau bergerak lebih dari 3 kali. Mengapa tidak mau? Allah. Saat itu kita sedang merasakan keberadaan Allah. Hadirkan Allah dalam hati dengan salat-salat sunnah. Kuatkan iman dengan senantiasa puasa-puasa sunnah. Falyabudu rabb hadzal bait, bersedekah min thayyibat, yang baik-baik saja. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, bersedekahlah, wa anfiqu, berzakatlah, wa anfiqu, berwakaflah, min thayyibat, yang halal-halal. Kulu, makanlah, min thayyibati ma razaqnakum, yang halal-halal saja. Tak banyak yang sanggup menghadapi ujian ini, akan tetapi ada manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sempat termakan? Bagaimana kalau sempat terambil? Sesungguhnya beberapa ujian dalam hidup kita adalah karena Allah sayang kepada kita. Dia ingin yang haram-haram itu lepas. Dia ingin yang haram-haram itu hilang. Ada orang yang selama ini badannya tetap sehat, hidupnya tetap tenang, jabatannya tetap tinggi, tak ada hal yang dimakannya haram. Di mana Tuhan? Kenapa tidak adil? Kenapa saya yang baru sholat langsung sakit? Kenapa yang baru taubat langsung kehilangan? Kenapa langsung? Kenapa begini? Kenapa begitu? Allah Ta'ala memberikan jawaban dalam Al-Quran. Ada manusia-manusia yang kelihatannya dalam nikmat, wa umli lahum, kuulur untuk mereka, kuulur umurnya panjang, kuulur rezekinya banyak, kuulur badannya sehat, kuulur jabatannya tinggi. Inna kaidi matin, itu tipu dayaku. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah sedang menipu mereka. Mereka sedang menipu Allah. Lihatlah Allah tak tahu, lihatlah Allah tidak sadar bahwa aku sudah berbuat dosa. Maka sesungguhnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Innallaha la yumli lizalim. Allah mengulur orang-orang yang zalim itu dengan banyak kenikmatan. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sehingga ketika Allah menjatuhkan azab, tak tersisa sedikit pun. Maka kalau masih ada ujian diberikan Allah, sesungguhnya Allah sayang dengan kita supaya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau bertaubat, isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Hiduplah dengan cara Fir'aun, hiduplah dengan cara Qarun, hiduplah dengan cara setan. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan mati. Sekaya apapun kau akan mati, sehebat apapun kau akan mati, dan kan akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa kulli sahabati Rasulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat
وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.